Karomah Sunan Gunung Jati, 100 prajurit Pajajaran yang menyerang dibuat lumpuh. Dikisahkan dalam Sejarah Wali Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, naskah Mertasinga, terjemahan Aman N. Wahju, Prabu Siliwangi awalnya sering melihat cahaya yang sangat terang di arah timur laut. Cahaya terang ini kian mengganggu pikiran Prabu Siliwangi, sebab di sisi lain Ki Kuwu Karbon tak lagi mau membayar pajak terasi yang merupakan produksi khas Karbon atau Cirebon ke Pajajaran. Tersiar kabar, Ki Kuwu yang saat itu sebagai tumenggung wilayah Karbon telah tunduk kepada Syekh Maulana sebutan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, sehingga menghentikan pembayaran pajak, dan dia telah membangkang kepada pemerintah Pajajaran. Dua peristiwa itu sangat mengganggu pikiran Prabu Siliwangi. Oleh karenanya sang penguasa Pajajaran ini memerintahkan anak buahnya untuk mengecek sumber cahaya terang terlebih dahulu. Sang patih yang bernama Patih Lembu Sasrah dan 100 pasukannya berangkat untuk memeriksa cahaya itu. Patih Lembu Sasrah tiba di Karbon pada tengah malam, dan ternyata cahaya itu datang dari arah Gunung Jati. Sang patih Pajajaran dan 100 prajuritnya melanjutkan perjalanannya, dan telah tiba di Gunung Patuhunan. Ke-100 prajuritnya yakin bahwa cahaya yang terlihat itu adalah cahayanya Batara Luhung. Setibanya di Gunung Sembung kemudian mereka maju menyerbu. Akan tetapi senjata-senjata yang dibawanya menjadi tidak berfungsi lagi, tombak, bedil dan rencong menjadi hancur lebur. Ki Patih lalu memerintahkan pasukannya untuk mengamuk dan menghancurkan pengikut Sunan Gunung Jati dan padepokannya. Pasukan Pajajaran mencoba mendaki Gunung Kentaki, akan tetapi para prajurit itu kemudian menjadi tidak dapat bergerak. Mereka menjadi tak berdaya terguguk-guguk terpaku di tempatnya. Pada hari berikutnya, Sunan Gunung Jati datang memeriksa orang-orang itu. Para prajurit yang lumpuh dan tidak mampu bergerak itu mengaduh kesakitan dan mohon ampun kepada Sunan Gunung Jati serta minta untuk disembuhkan. Ia mengatakan bahwa bila mereka ingin sembuh seperti semula, maka ia mempunyai penawarnya. Penawarnya tentu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dan itu membuat penyakit lumpuh yang diderita sembuh. Kemudian sang patih dan pasukannya membaca 2 kalimat syahadat, maka penyakit lumpuhnya pun sembuh dan mereka semua masuk agama Islam. Setelah kejadian itu 100 prajurit Pajajaran memutuskan tidak mau pulang ke negaranya lagi karena mereka sudah berlainan agama. Hanya Ki Patih Tambisara saja yang pulang dengan membawa surat dari Sunan Gunung Jati. Sang cucu mengajak kakeknya untuk menyembah Allah. Konon Prabu Siliwangi yang masih merupakan kakek Sunan Gunung Jati terkejut dan telah merasa setuju untuk mengikuti Sunan Gunung Jati dengan mengakui agama Islam. Tetapi langkah itu belum terrealisasi karena konon katanya ia kedatangan Sang Hyang Parwatali dari langit dan membisikkan untuk menolak bergabung ke ajaran agama Islam. Demikian kisah salah satu karomah dari banyak karomah yang dimiliki Sunan Gunung Jati. Wallahualam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih.